Bek Inter Milan, Francesco Acerbi tidak akan menjadi bagian dari skuad timnas Italia di Euro 2024, dikarenakan harus menjalani operasi untuk cederanya. Menurut FC Internews, pemain berusia 36 tahun itu menderita cedera pangkal paha dalam beberapa pekan terakhir. Namun masalah terus berlanjut hingga memaksa staf teknis untuk mengeluarkan sang pemain dari skuad Azzurri. Keputusan tersebut sudah diumumkan FIGC dalam pernyataan resmi yang dimuat di situs federasi. Laporan mencatat bahwa posisi Acerbi akan digantikan oleh bek Juventus Federico Gatti. Selain itu, FC Internews mengonfirmasi bahwa Acerbi akan menjalani operasi pada hari Senin untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini pun tentu menjadi pukulan telak bagi Acerbi, mengingat usia bermainnya yang relatif lanjut bisa menghalanginya untuk mengikuti turnamen internasional besar lainnya. Meski demikian, sang bek akan berusaha pulih sesegera mungkin agar bisa membantu Simone Inzaghi di pramusim bersama Inter. Pemilik Inter Milan, Oaktree Capital telah memutuskan untuk meningkatkan status pelatih Simone Inzaghi di klub. Menurut FC Internews, Oaktree akan menghadiahkan sang juru taktik dengan kontrak baru dan 3 kudeta pada jendela transfer. Pemilik baru Inter itu telah menyadari pentingnya peran Inzaghi dan ingin semakin menegaskan posisinya dalam pusat proyek klub. Hal tersebut akan diwujudkan melalui perpanjangan kontrak yang telah dirancang oleh manajemen bahkan sebelum pengambil alihan Oaktree. Kesepakatan baru ini akan membuat Inzaghi mendapat penghasilan sekitar 6,5 juta euro per musim. Dengan demikian, Inzaghi kemungkinan akan menjadi pelatih dengan bayaran tertinggi di Serie A, sebelum penunjukan Antonio Conte sebagai pelatih baru Napoli. Conte diperkirakan akan memperoleh gaji 8 juta euro bersih per musim jika resmi melatih Partenope. Selain itu, Inzaghi akan memiliki pengaruh lebih besar pada transfer Inter, dan juga memiliki kekuatan untuk meminta pemain baru serta memblokir potensi keluarnya pemain-pemain top. Namun kondisi tersebut tentu saja hanya bisa berubah jika klub menerima kesepakatan dalam jumlah besar. Gazeta mencatat, Inzaghi telah mengidentifikasi 3 pemain baru untuk memperkuat timnya selain Mehdi Taremi dan Piotr Zielinski. Inzaghi menginginkan striker kelima, bek tengah baru, dan juga kiper yang bisa menjadi pewaris Yann Sommer dalam jangka panjang. Kiper Inter Milan, Emil Audero dikabarkan bisa bergabung dengan Como dikarenakan masa depannya di Giuseppe Meazza akan segera berakhir. Menurut Corriere dello Sport, Inter tidak berniat mempermanenkan Audero untuk musim depan sehingga sang kiper akan kembali ke klub induknya Sampdoria. Meski demikian, laporan menjelaskan bahwa Audero kemungkinan akan tetap bertahan di Serie A untuk musim depan, di mana Como yang baru saja promosi sangat tertarik untuk merekrutnya. Corriere juga mengungkapkan bahwa rumor tersebut diperkuat dengan Audero terlihat berada di Como dalam beberapa hari terakhir. Terlebih lagi sang kiper merupakan keturunan Indonesia yang sama seperti pemilik Como, Hartono bersaudara. Oleh karena itu, sang kiper bisa saja memperkuat tim asuhan Cesc Fabregas pada musim depan. Namun Como harus mencapai kesepakatan dengan Sampdoria mengenai transfer tersebut. Bagaimanapun, Sampdoria kemungkinan besar tidak akan mempertahankan Audero setelah mereka terdegradasi ke Serie B. Musim ini Audero mencatatkan 6 penampilan untuk Inter di semua kompetisi, dengan mencatatkan beberapa kali clean sheet dan 8 kebobolan. Striker Inter Milan, Marcus Thuram telah menyampaikan ambisinya di masa depan baik di level klub maupun di tim nasional Prancis. Sang striker bergabung dengan Inter secara gratis pada musim panas lalu dan sukses memenangkan gelar Serie A di musim pertamanya bersama La Beneamata. Dalam sesi wawancara dengan Le Monde, Thuram pertama-tama memuji penggemar Inter yang selalu memberikan dukungan luar biasa. Mendengar nama Anda diucapkan oleh 75.000 penggemar adalah suatu hal yang menakjubkan. Ujar Thuram seperti dilansir Football Italia. Saya berada di momen terbaik dalam karir saya, dan telah membuktikan bahwa saya bisa meningkat setiap tahun baik secara taktik maupun statistik. Peran pemain sayap adalah masa lalu dan sekarang saya adalah seorang striker. Saya ingin membuat perbedaan dalam pertandingan penting di klub dan juga dengan tim nasional. Saya bercita-cita menjadi versi terbaik saya, serta menjadi salah satu pemain terlengkap di dunia. Saat ini saya telah membuktikan bahwa saya bisa melakukan hal-hal hebat, dan yakin bisa menyelesaikan musim dengan 20 gol dan 20 assist. Tutup mantan pemain Gladbach tersebut.
Seperti diketahui, Thuram mencetak 15 gol dan menyumbang 14 assist dalam 46 penampilan di semua kompetisi untuk musim yang baru saja berakhir. Di level internasional, Thuram melakoni debut bersama timnas Prancis pada November 2020 dan telah mencetak 2 gol dalam 18 penampilan. Sang striker pun kini bersiap untuk melakoni Euro 2024 di Jerman bersama Les Blues. Inter Milan dilaporkan telah menetapkan harga jual untuk Lautaro Martinez di tengah rintangan dalam pembicaraan kontrak baru sang kapten. Seperti diketahui, Nerazzurri telah melakukan negosiasi dengan agen sang pemain selama berbulan-bulan terakhir. Namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara kedua pihak terkait gaji El Toro. Menurut FC Internews, direktur klub telah menaikkan tawaran gaji Lautaro menjadi 8,5 juta euro bersih per tahun dan menjadi 10 juta euro termasuk bonus. Akan tetapi agennya Alejandro Camano meminta angka yang jauh lebih tinggi, yakni menuntut gaji tahunan sebesar 12 juta euro untuk musim pertama. Angka tersebut pun kemudian akan meningkat menjadi 14 juta di musim kedua, dan kemudian menjadi 16 juta untuk musim berikutnya. Nerazzurri tentu saja tidak bisa menyetujui tuntutan Camano dikarenakan hal itu jelas berada di luar parameter keuangan klub. Selain itu, laporan menjelaskan bahwa pernyataan publik Camano dalam beberapa hari terakhir telah membuat kesal para direktur Inter. Dengan demikian, Nerazzurri akan melakukan pembicaraan lanjutan dalam 24 jam ke depan terkait negosiasi kontrak baru sang pemain. Jika pihak Lautaro tetap menolak tawaran klub, maka Inter dikabarkan tidak punya pilihan lain kecuali menjual sang striker di musim panas selagi nilai pasarnya masih tinggi, meski tidak ada seorang pun di klub yang menginginkan hal tersebut. Laporan mencatat, sang kapten dulunya memiliki klausul pelepasan senilai 110 juta euro, namun ketentuan tersebut kini telah habis masa berlakunya. Meski demikian, angka tersebut masih mencerminkan harga yang diminta klub jika ingin menjual sang pemain. Musim ini Lautaro memimpin Inter meraih gelar Scudetto sekaligus mengokohkan dirinya sebagai Capocannonieri dan MVP Serie A. Striker Inter Milan, Joaquin Correa dikabarkan bisa pulang kampung ke Argentina untuk bergabung dengan River Plate. Sang striker akan kembali ke Inter pada musim panas setelah berakhirnya masa pinjaman bersama Marseille. Namun sang pemain dikabarkan tidak masuk rencana Inter untuk musim depan sehingga dirinya terpaksa dijual di musim panas. Menurut FC Internews, River Plate telah muncul sebagai kandidat untuk merekrut Correa. Laporan mengklaim bahwa ini akan menjadi solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat, namun masih harus dilihat apakah kesepakatan tersebut dapat terwujud. Terlebih lagi sisa biaya amortisasi sang striker saat ini berjumlah 8,5 juta euro, sehingga menjualnya di bawah harga tersebut akan menimbulkan kerugian modal bagi La Beneamata. Selain itu, Correa juga memiliki gaji bersih tahunan sebesar 3,5 juta euro, di mana angka tersebut mungkin berada di luar kemampuan finansial River Plate. Dengan demikian, Nerazzurri masih berharap ada peminat yang muncul dari Arab Saudi. Klub-klub Arab memiliki kemampuan finansial untuk memuaskan Inter dan menawarkan gaji yang menguntungkan kepada sang pemain. Perlu diketahui, Correa memiliki kontrak bersama Inter yang masih berlaku hingga akhir Juni 2025. Pemilik Inter Milan, Oaktree Capital kemungkinan besar akan menunjuk Carlo Marchetti sebagai presiden klub yang baru. Menurut Gazzetta dello Sport, yang melaporkan bahwa perwakilan Oaktree tersebut sangat difavoritkan untuk menggantikan Steven Zhang sebagai presiden. Seperti diketahui, Oaktree telah resmi mengambil alih Inter dari Suning pada pekan lalu. Namun hingga saat ini mereka belum memiliki struktur kepemilikan untuk menjalankan klub. Laporan menjelaskan bahwa Inter akan mengadakan rapat pemegang saham pada tanggal 4 Juni mendatang. Rapat tersebut akan menjadi pertemuan yang sangat penting dikarenakan Oaktree akan memilih dewan direksi baru untuk menggantikan dewan direksi yang dibentuk oleh Suning. Oaktree tentunya ingin memiliki lebih banyak perwakilan untuk mengelola klub. Alejandro Cano dan Caterine Raup merupakan dua wakil Oaktree yang baru bergabung dengan Marotta dan Antonello untuk bekerja sama dalam jajaran direktur. Sedangkan Carlo Marchetti dan Amedeo Carrasai merupakan dua wakil Oaktree yang sudah bekerja sejak era Suning, di mana keduanya dilantik pada tahun 2021. Dengan demikian,
Marchetti dan Carrasai merupakan sosok yang telah banyak mengenal Inter. Maka dari itu, Gazzetta memperkirakan bahwa Marchetti kemungkinan besar akan menjadi presiden Inter yang baru. Ada rumor bahwa Javier Zanetti selaku tokoh penting di klub akan dipilih untuk peran tersebut. Namun laporan mencatat bahwa Oaktree ingin memilih perwakilan mereka sebagai presiden Inter, dengan Carlo Marchetti tentu menjadi yang terfavorit. Mantan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti telah mengisyaratkan bahwa dirinya bisa saja kembali memimpin Nerazzurri di masa-masa mendatang. Berbicara kepada outlet Italia Oggi melalui FC Internews, Moratti mengakui bahwa kembali ke pucuk pimpinan Inter akan selalu ada dalam pikirannya. Selain itu, Moratti juga berpendapat terkait kepemilikan Oaktree Capital di klub. Saya tidak melihat kembalinya saya ke Inter sebagai sesuatu hal yang mudah, tetapi saya tidak bisa mengecualikannya, ungkap pria berusia 79 tahun itu. Setiap malam istri saya selalu bertanya apakah saya berniat kembali ke Inter. Kemudian saya selalu mencari alasan baru untuk membenarkan jika saya tidak akan melakukan hal itu. Namun putra kami merupakan penggemar berat Inter, sama seperti Carlotta yang berkeliling dunia sebagai presiden Inter Campus. Bagi putra kami, memimpin Inter nantinya tentu merupakan pengalaman yang terlalu baru. Tetapi tahukah Anda, sebagai seorang anak, saya tidak pernah membayangkan menjadi presiden Inter sebelumnya, lalu saya berubah pikiran. Maka dari itu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan kita lihat saja nanti. Membeli Inter dan mempertahankannya di level teratas akan memerlukan biaya yang terlalu tinggi. Seorang wirausahawan sendiri tidak dapat melakukannya saat ini, dengan contohnya adalah Real Madrid yang juga punya banyak hutang. Menjadi presiden dari basis penggemar seperti sebelumnya jauh lebih sulit untuk saat ini, dan pemilik seperti itu hanya bisa eksis di klub dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian mengenai Oaktree, tentu saja mereka sangat kokoh. Namun kita perlu melihat apa tujuan mereka. Dan kita telah membuktikan bahwa memenangkan banyak trofi sekaligus menjaga keseimbangan finansial adalah suatu hal yang mustahil, tutup presiden legendaris Inter tersebut.